Iya, Pak. Yang 10 bar sekian, evaporasinya setengah, yang itu, Pak. Ini, Pak. Oke, Pak. Kalau saya tengok dari grafik kita ini, Pak, artinya kan semakin tinggi dia pressure gauge-nya atau barnya, pastilah volume dry satu kondensatnya mengecil gitu, Pak, ya. Betul, Pak. Kejadian di tempat kita, kondisinya, Pak, katakanlah buangan ke BPP itu 3 bar. Kemudian itu nanti akan didistribusikan ke stasiun-stasiun, termasuklah salah satunya storage kita, Pak, ataupun tangki timbun. Jadi posisi tangki timbun itu rata-rata memang, Pak, termasuk juga di tempat kami, lumayan jauh dia memang dari posisi induk steamnya ataupun dari BPP-nya kita bilang, karena dia sudah di luar bangunan. Kejadian yang paling sering di situ, Pak, yang pertama itu belum lagi luasan steam coil, pipa coil yang harus dipanasinya di dalam, belum lagi nanti sampai ke headernya. Posisinya, Pak, sekarang kita masih memakai yang konvensional untuk di belakang, untuk buangan dari kondensat setelah coilnya, Pak. Kemudian sebelumnya seperti yang tadi. Pertanyaannya, Pak, di headernya apakah perlu kita buat steam trap lagi, Pak, sebelum masuk? Karena memang terlalu jauh dia penampang yang harus dilewatinya. Sedangkan mungkin kalau dari BPP yang sampai ke tangki timbun sana, berapalah jadi tekanan barnya, ya kan? Keburu jadi kondensat dia, Pak. Seperti itu, Pak. Apalagi posisi kami memang kadang start stop kurang optimal jadinya untuk di pemanasan di tangki timbun itu, Pak. Pertanyaan saya, Pak, menurut pengalaman Bapak, apakah yang pas nanti kami usulkan untuk di header sebelum tangki timbun kami, kemudian untuk buangan dari steam coilnya, Pak? Mungkin itu, Pak, dari kami Tanjung Lebar. Oke, baik, Pak. Dari Tanjung Lebar, ini pertanyaannya sangat bagus sekali, gitu ya. Ini saya apresiasi. Ini yang saya tunggu-tunggu, pertanyaan seperti ini, ya, yang menantang bagi saya untuk menjawab. Jadi saya akan jawab, ya, Pak. Jadi tadi Bapak jelaskan bahwasannya memang yang jadi permasalahan saat ini adalah jarak antara BPV ke storage tank kita itu memang sangat jauh, bisa sampai 100 meter jaraknya rata-rata, ya, paling pendek. Nah, oleh karena itu sudah pasti memang di sana itu sebelum artinya steam yang kita kirim 3 bar itu sampai ke storage tank itu nggak lagi 3 bar, Pak. Itu kalau kalau saya sering melakukan assessment di sana, itu paling pun mentok 1 bar paling tinggi, Pak. Bahkan ada juga yang tekanannya hanya 0,5 bar, Pak. Nah, artinya 0,5 bar itu kita lihat dia, Pak, di sini. Kalau kita kan 1 bar itu kita lihat di sini, Pak, waternya 506, steamnya 2702. Ini area daripada pipa itu udah air semua gitu, Pak. Bukan lagi steam yang kita supply gitu. Nah, ditambah lagi ya kan ukuran pipa. Nah, ini perlu sekali kita lakukan satu kalkulasi perhitungan untuk ukuran pipa dari BPV ke storage tank. Ya, saya lihat kebanyakan itu ada ukuran dia 3 inci, ada bahkan juga 2 inci mereka kirim size pipe-nya sama dengan steam coil gitu kan. Nah, ini perlu kita hitung ulang balik. Ya, saya nggak tahu di tempat Bapak berapa inci ukuran pipa dari BPP ke storage tank. Namun kemudian yang ketiga, untuk mengatasi hal tersebut, nah ini yang jadi masalah sering di PKS, tidak ada ya steam trap di sepanjang jalur pipa distribusi, Pak. Nah, ini harus menjadi warning sama kita. Ini sudah terabaikan gitu. Kita asumsi bahwasanya bagi kita nggak perlu, tetapi ya kondensat itu steam itu sudah terkondensasi. Kemana dia membuang kalau tidak ada steam trap untuk membuang kondensat di sepanjang jalur pipa distribusi? Tentu kalau tidak ada itu apa yang terjadi? Ya udah pasti, Pak, terjadi pressure drop yang sangat besar.
di area storage tank. Sehingga apa? Ketika kita memanaskan sesuatu, pertama, proses pemanasan lambat. Kedua, kita harus membuka bypass valve, udah pasti. Ya Pak, kadang bukan lagi dari bypass valve kita buka, dari flank to flanknya kita sengaja dilonggarkan. Itu banyak kita temukan. Itu flank to flanknya dilonggarkan Pak, pakai baut dilonggar sedikit supaya josnya semua cepat. Tetapi dengan hal tersebut, sebenarnya kalau kita lihat kadar minyak CPO ini Pak, ini tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh juga terlalu lama gitu dia proses pemanasan. Kalau terlalu cepat dia proses pemanasan, mungkin nanti bisa mengalami perubahan warna pada minyak tersebut. Kalau kelamaan ya mungkin kelamaan atau gimana ya kita paling shipment kita yang telat kan begitu. Nah, jadi kalau ditanya pasanglah trap di sepanjang pipa distribusi setiap jarak interval 30 meter, Pak. 30-40 meter pasang trap dan satu drain pocket steam trap station. Ya. Selanjutnya 30 meter kemudian pasang lagi steam trap station. Sampai di ujung pipa itu, Pak, di ujung pipa sana itu harus kita pasang apa? Trap juga. Trap dan air vent untuk membuang udara gitu di dalam sebuah sistem. Nah, kemudian yang paling bagusnya sebenarnya dari header ya, itu ke area storage tank itu harus masuk ke header dulu, Pak. Steam header dulu kalau mau bagus ya. Kenapa? Karena di steam header inilah ini sebagai penampungan steam. Ya, di situ kita bisa pasang trap untuk membuang kondensatnya. Sehingga apa? Benar-benar pure steam yang akan kita mau supply ke masing-masing tangki. Jadi ini lebih efektif lagi, Pak, gitu. Nah, mungkin ini mungkin dalam project capek Bapak atau apa ya. Ini mungkin bisa dimasuk dalam project next-nya kalau kita memang mau mendapatkan steam yang lebih efektif yang bisa kita manfaatkan dan kita gunakan. Karena apa? Kan gitu, Pak. Kebanyakan sekarang steam storage tank itu coil bocor. Sehingga apa? Minyak kontaminasi dengan air. Udah pasti banyak saya temukan, Pak. Sehingga yang lebih parahnya lagi sudah kontaminasi nggak dipanasin. Wah, ini saya bingung. Gimana cara memanasinya, Pak? Ya gitu aja, Pak. Gitu. Jadi inilah akibat apa? Mungkin kita juga belum mendapatkan knowledge yang lebih detail apa yang harus kita lakukan, kan gitu, Pak. Dan yang kemudian selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah memasang satu vacuum breaker. Vacuum breaker di sisi di sisi inlet, Pak, inlet coil. Jadi coil mau masuk ke dalam, itu bagian luar tangki itu ada dipasang yang namanya vacuum breaker. Tujuan vacuum breaker ini adalah untuk membuang, ya artinya membuang udara yang ada di dalam coil itu, dan juga untuk mengatasi yang namanya vakum. Ya, Pak. Vakum itu terjadi kapan? Pertanyaannya. Terjadi pada saat kita shutdown. Vakum di dalam, Pak. Tidak ada sama sekali apapun. Sehingga yang menyelimuti di dalam itu adalah apa? Udara, Pak. Ketika steam masuk, udara itu terjebak di dalam. Efeknya apa? Temperatur steam langsung turun. Sehingga apa yang terjadi? Steam juga akan cepat berkondensasi menjadi air. Gitu. Harusnya steam itu melepaskan energinya untuk memanaskan apa? Steam coil, kemudian lapisan-lapisan pipa kita katakan tadi yang Bapak sampaikan benar sekali, kemudian baru dia ke produk. Nah, produk ini bukan langsung ke produk ya, Pak. Produk ini juga kadang mengandung air, ada titik-titik air yang di dalamnya. Nah, air itu udah dipanaskan, baru minyak itu sendiri. Jadi banyak jenjangan yang harus dia lewati, Pak, untuk mendapatkan untuk dia bisa mentransferkan panasnya ke produk tersebut, gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Ada penambahan trap di jalur pipa distribusi, kita ubah instalasi steam trap yang tadi saya bilang, yang tadi rata, kita buat dia ke bawah, Pak, seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian baru tambah vacuum breaker. Nah, mungkin itu yang mungkin bisa Bapak lakukan improvement saat ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal tanpa harus melakukan perombakan instalasi yang besar-besaran di dalam steam coil. Itu nggak terlalu efektif, gitu, Pak. Mungkin itu, Pak, yang saya sampaikan. Mungkin ada atau masih kurang jelas gimana, Pak? Orgading, Pak, izin bertanya. Iya, Pak. Pak Yova tadi sudah.
Izin Pak dari Orgading. Ini Orgading kami kondisi untuk steamnya satu rated. Oke, Bang. Untuk steam trapnya ternyata ini thermodynamic disk steam trap Pak. Oke. Yang disk steam trap dinamik. Mau kita tanya itu untuk kondisinya pemeliharaan untuk termodinamis dinamik di sini seperti apa pemeliharaan yang sebaiknya. Kemudian lifetime-nya itu berapa lama Pak untuk penggantian spare part-nya. Dan untuk cara menentukan untuk beberapa poin misalnya yang di BVV, di heater, kemudian ke rebusan pun ada, itu kita mau tahu kita ini makanya harus di tekanan berapa, itu seperti apa tuh Pak untuk maksimum tekanan kerjanya untuk kalau kita mau mengajukan. Mungkin itu Pak. Ya, baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, jadi yang perlu Bapak ketahui saat ini adalah ada dua tipe trap, satu termodinamik, satu float trap. Nah, kapan dipakai termodinamik, kapan dipakai float trap aplikasinya? Itu pertama, float trap ya kita rekomendasikan dipasang untuk area storage tank, klarifikasi, kerel silo. Ya, lain daripada itu tidak boleh Pak. Ya, atau lain daripada itu yang Bapak pasang trap di sana adalah tipe termodinamik. Ya, itu poin satu Pak. Ya, poin satu. Nah, poin kedua, mungkin termodinamik ini dia tekanan kerjanya bisa mulai dari low pressure 1 bar sampai ke 42 bar atau 38 bar gauge. Artinya untuk kondisi parameter pressure di di PKS saat ini itu tipe termodinamik itu bisa mengakomodir Pak dengan ukuran satu macam. Artinya termodinamik ini juga nanti dibagi beberapa macam lagi Pak. Berdasarkan tekanannya, ada tekanan yang di atas 30 bar, ada di atas 100 bar, ada di atas 120 bar. Ini banyak-banyak lagi macam tipe trapnya. Tetapi untuk di PKS sendiri kita cukup menggunakan yang tipe 42, TD42 namanya Pak, FMTD 42. Artinya 42 bar itu dia bisa tahan terhadap tekanan 42 bar hidrotesnya. Tetapi aktualnya dia bisa hanya bekerja di tekanan 38 bar saturated, bukan superheat, ya, saturated steam. Nah, oleh karena itu di sterilizer, kerel silo, kalau Bapak saat ini menggunakan termodinamik, ya baiknya memang ke depannya harus Bapak lakukan improvement, menggantikan ke float trap untuk kerel silo. Kalau sterilizer itu bagus Pak, Bapak gunakan termodinamik. Akan tetapi kita lihat dulu instalasinya seperti apa. Karena gini, pipa Bapak ke sterilizer biasanya 8-10 inci ya Pak, besarnya. Oke. Nah, biasanya berapa inci Bapak taping kondensatnya, trapnya? Pasti ukuran 1 inci ya Pak, mayoritas. Ya, mostly 1 inci. 1 inci Bapak taping dengan ukuran pipa Bapak 10 inci atau 12 inci. Ini pertanyaan saya kepada Bapak, apakah mungkin kondensat itu bisa masuk ke dalam lubang 1 inci? Kan gitu. Itu kalau instalasi Bapak seperti itu. Tetapi kalau Bapak sudah memiliki instalasi, kalau pipa distribusi sterilizer itu ada 12 inci, poketnya Bapak buat 4 inci, baru Bapak taping dari samping, nanti saya kasih gambarnya, itu jauh lebih efektif Pak. Karena apa? Kondensat itu tertampung semua masuk ke dalam pipa 4 inci tadi. Dan dia langsung terbuang melalui apa? Steam trap tersebut. Nah, ini sebenarnya banyak yang harus kita lihat sistem instalasi Bapak seperti apa di sana. Nah, ini yang bisa mungkin membantu Bapak nanti bisa melakukan improvement Pak. Gitu. Yang pasti sekarang Bapak harus memiliki mindset bahwasannya yang menggunakan float trap adalah kerel silo, klarifikasi tank, dan storage tank. Lebih dari itu Pak, baik itu BPV, kemudian separator, pipa distribusi,
dan lain sebagainya, inlet makeup, outlet makeup.